Saya Reza Dwi Maulida dengan NIM 222 141062 akan mempresentasikan materi tentang masa kelesuan pemikiran hukum Islam. Pada masa ini, terdapat tahap-tahap kelesuan pemikiran hukum Islam, yaitu tahap pertama, masa kelesuan ini dimulai sejak pertengahan abad ke-4 sampai dengan pertengahan abad ke-7, yaitu sejak terbunuhnya Al-Mutasim Billah, khalifah terakhir dari Daulah Bani Abbasiyah tahun 656 Hijriah. Tahap kedua, periode kebekuan dan keterbelakangan Islam terjadi pada abad ke-7 Hijriah sampai abad ke-11 Hijriah. Seringkali dalam fikih Islam disebut dengan periode taklid mutlak. Hal ini disebabkan karena pada periode ini para fuqaha hanya mengagumi kitab-kitab yang dikarang oleh orang-orang sebelum mereka dan kemauannya berhenti sampai di situ, tanpa menyaring dan menyimpulkannya. Lebih rinci, dijelaskan bahwa masa kelesuan berpikir hukum Islam ini bermula pada abad ke-14 Hijriah sampai abad ke-11 Hijriah. Terjadi di akhir penghujung pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, para ahli hukum Islam membatasi diri mempelajari pikiran-pikiran para ahli sebelumnya yang telah dituangkan ke dalam buku berbagai mazhab seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Pada periode kelesuan pemikiran hukum Islam disebabkan berbagai banyak faktor. Yang pertama yaitu ada kesatuan wilayah Islam yang luas, telah retak dengan munculnya beberapa negara baru, baik Eropa atau Spanyol, Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia. Kemudian ada ketidakstabilan politik menyebabkan ketidakstabilan kebebasan berpikir. Yang ketiga ada pecahnya kesatuan kenegaraan, pemerintahan berimplikasi pada merosotnya kewibawaan. Yang keempat yaitu timbulnya gejala kelesuan berpikir di mana-mana. Para ulama mengalami penyakit moral seperti egoisme dan mendeki. Kemudian ada munculnya sikap ta'assub mazhab atau fanatisme mazhab imamnya di kalangan pengikut mazhab. Kemudian dipilihnya para hakim yang bertaklid pada suatu mazhab oleh penguasa untuk menyelesaikan pengenalan sehingga hukum fikih yang berlalu hanya hukum fikih mazhabnya. Dan yang terakhir ada munculnya buku-buku fikih oleh tiap-tiap mazhab. Mengapa pada masa ini terjadi gerakan ijtihad? Yang pertama yaitu alasannya karena ulama membiasakan diri mengikuti hukum-hukum yang sudah dikembangkan oleh imam-imam atau mujtahid terdahulu. Kemudian umat Islam ditimpa krisis dalam berbagai faktor politik, intelektual, moral, dan sosial. Kemudian ada terbaginya daulah Islamiyah ke dalam sejumlah kerajaan-kerajaan yang raja penguasanya dan rakyatnya saling bermusuhan. Yang keempat, setiap golongan dan masing-masing golongan menitikberatkan perhatian untuk membela dan memenangkan mazhab dan usul fikih masing-masing dengan berbagai jalan. Kemudian umat Islam mengabaikan pengaturan kekuasaan perundang-undangan dan tidak meletakkan peraturan yang menjamin nas-nas syariah. Dan yang terakhir ada tersebar luas di kalangan ulama berbagai penyakit moral yang menghalangi mereka dari ketinggian ijtihad. Kemudian dari peristiwa ini terdapat tanda-tanda bahwa Islam yang pernah melewati masa kelesuan. Yang pertama yaitu kegiatan fuqaha kalau itu hanya berkisar pada pendapat-pendapat imam mujtahidin yang lalu, seperti penerbitan dan pengurutan masalah yang telah ada, pemisah-misah antara pendapat yang kuat dan lemah, menyusun ikhtisar kitab-kitab fikih atau matan yang terkandung sukar dimengerti, yang kemudian diberi penjelasan dan dikenal dengan sebutan syariah. Fakta tersebut dianggap sebagai akibat penjauhan para fuqaha dari ijtihad, baik karena malas atau karena menerima penutupan pintu ijtihad sebagai suatu konsekuensi atau ijma'. Yang kedua yaitu hukum Islam menjadi terpisah dari gerak hidup sebab gerak hidup dengan segala persoalannya tidak pernah stagnan. Sedangkan hukum Islam harus dihentikan dengan ijtihad dari masa lalu. Titik hukum Islam yang berupa teori tidak bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang bersifat teknis dalam pergaulan hidupnya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.